Karena ketika mayat itu meninggal, dia tuh ingin segera dia itu dikuburkan, Pak. Maka ketika dilama-lamakan, ini akan menyiksa sang mayat tersebut. Nah, jadi nggak boleh dilama-lamai. Kalaulah tadi menunggu anaknya yang berada di Jakarta, mungkin anaknya sudah sukses dalam kehidupan dunia, yang begitu ketika dia sampai ditunggu sudah 1 malam, almarhum ayah atau maknya itu disemayamkan di rumah. Begitu sampai diajak mensolatkan pun kadang-kadang nggak mau, Pak. Nggak mau. Nggak pandai alasannya. Anak yang seperti inilah ditunggu-tunggu sehingga menyiksa daripada si mayit tersebut. Ini, Pak, ini sering terjadi, alasan menunggu keluarga. Dan Rasul mencontohkan di mana meninggal, di tempat itulah dikebumikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matil hidayati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam perwiritan ini ada 2 hal yang kita laksanakan. Yang pertama perintah Allah, yakni hablum minallah. Kita hadir di tempat ini, kita bacakan Ummul Quran. Setiap huruf yang kita baca, kata Rasul, minimal 3 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita duduk bersama, kita berbagi ilmu, kita bermajlis ta'lim. Maka ini juga Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Dan kemudian Allah ringankan beban hidup kita. Walaupun mungkin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita merasa ada ujian dan cobaan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji dan kemudian untuk menaikkan barometer keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ujian, dengan cobaan, dengan masalah hidup yang Allah berikanlah bisa meningkat tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mampu sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Dan Allah akan memberikan solusi yang mana Allah katakan bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar dari kesanggupan hambanya tersebut. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, insyaallah salawat itu juga tercurah kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, yang kemudian sahabat itu sampai kepada kita sebagai umatnya, yang mana salawat itu harapan kita hadir di kehidupan dunia ini sebagai keberkahan hidup. Dan kemudian insya Allah salawat tersebut nantinya datang di kehidupan akhirat sebagai syafaat dan pertolongan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ayahanda, saudara-saudara jamaah wirid Yasin Babus Salam Sukamaju yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam satu makalah, di sana ada disebutkan bahwa fita an-nisis salamah wa fi ajladin nadamah. Bapak-bapak tahu maksudnya, Pak? Belum, Pak, ya? Karena bapak-bapak belum tahu maksudnya, maka materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tentang fita an-nisis salamah wa fi ajladin nadamah. Tapi kalau bapak-bapak tadi sudah pada tahu, kita ganti materinya. Tapi karena belum tahu, mari kita sama-sama jabarkan apa ini makalah yang kalimatnya fita an-nisis salamah wa fi ajladin nadamah. Fita an-nisis salamah artinya sikap hati-hati atau sikap kehati-hatian itu selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan rahmat, selalu mendatangkan keselamatan. Wa fi ajladin nadam. Sementara sikap terburu-buru atau sikap tergesa-gesa itu seringkali mendatangkan keburukan, seringkali mendatangkan musibah. Setuju, Pak, kira-kira, Pak? Setuju, Pak, ya? Sikap hati-hati itu selalu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan. Sementara sikap terburu-buru atau sikap tergesa-gesa itu seringkali mendatangkan musibah atau keburukan. Salah satu contoh, Pak, kita ambil contoh yang gampang. Makan itu adalah pekerjaan yang paling enak, Pak, ya. Makan itu adalah pekerjaan yang paling enak. Ketika kita makan dengan ikan, ketika kita makan dengan ikan, sebelum kita makan daging ikan bersama nasi, maka kita sisihkan duri atau tulang yang berada di daging ikan tersebut. Kemudian baru kita makan dan kita telan. Maka insya Allah daging tersebut, nasi tersebut yang kita telan sesuap demi sesuap, sesuap demi sesuap akan membuat kita kenyang. Akan menjadi darah daging bagi kita sehingga kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi sehat. Kemudian ketika kita makan dengan ikan juga, kemudian kita makan dengan tergesa-gesa sehingga daging, tulang yang ada di daging, kemudian duri yang ada di daging, tidak kita sisihkan, tidak kita pisahkan, kita dengan tergesa-gesa memakannya, menelannya. Maka yakin dan percaya, hanya suapan yang pertama saja daging ikan kita telan bersama nasi, maka itu akan nyangkut di tenggorokan kita, tulang atau durinya. Maka inilah sifat tergesa-gesa tadi. Makanya kita dituntut untuk hati-hati. Kemudian kita ambil contoh lagi, Pak. Ketika kita ingin pergi undangan, kita anggap undangannya di gedung yang mungkin agak kelas. Dalam rangka acara resepsi pernikahan. Kemudian kita bersiap-siap berangkat untuk pergi undangan. Dan kemudian kita memakai pakaian mulai dari baju, celana, sampai kepada kaos kaki dan sepatu. Kemudian kita bersisir. Setelah bersisir kita berkaca. Kita lihat satu persatu. Sudah cocok belum yang kita pakai? Sudah cocok belum? Sudah pantas belum? Ada yang masih kurang rapi enggak? Ada yang masih perlu dibenahi enggak? Setelah kita lihat rapi, bagus, barulah kita berangkat ongkel kereta bersama istri. Begitu sampai di undangan, maka kita duduk, kita makan.
makan nasi dengan daging, kita suap, masih terasa lapar, kemudian kita ambil bakso, makan lagi bakso. Habis bakso masih terasa lapar, kita makan, oh nampak sate pakai lontong, pakai kuah kacang, mantap ini, makan lagi, ambil lagi. Habis sate lontong tadi masih terasa lapar, ada siomay, kata Pak Asap, ambil lagi siomay, makan siomay, masih lagi lapar, ambil apa Pak itu, mie rebus. Rupanya makan mie rebus tadi tak lupa kebanyakan cabenya. Makan kehausan, kepedasan, nampak es buah, minum es buah, masih terasa pedas lagi. Ada orang yang begitu Pak. Bapak pernah melihat, saya pernah merhatikan ada begitu Pak. Karena kalau di gedung itu macam-macam itu makanan-makanannya. Jadi satu persatu dirasakan Pak. Mungkin perbaikan gizi begitu loh Pak ya. Lagi aji mumpung gratis, semua serba ada, semua ingin dirasakan. Habis tadi es buah terasa masih pedas lagi, nampak es koteng, minum juga lagi, masih terasa pedas lagi, nampak es krim, minum lagi, begitulah seterusnya. Akhirnya kita menikmati makanan tersebut dengan santai, dengan nikmat. Ini karena apa? Karena kita tadi dengan hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa. Di sisi lain, ketika kita pergi undangan ke tempat yang sama mungkin, kita dalam keadaan tergesa-gesa, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, pakai kaos kaki, semua selesai. Begitu selesai langsung panggil ibunya, tancap gas sampai di tempat pesta. Di gedung juga. Begitu kereta diparkirkan, sampailah di tempat meja tamu, penerima tamu. Kemudian orang-orang yang berada di situ pandangannya tertuju kepada kita, suami istri. Kita pun tahu orang memandang kita. Jadi kita berpikir, wah hari ini penampilan saya luar biasa. Pasangan yang ideal mungkin dilihat orang. Sehingga pandangan pasangan mata tertuju kepada kami berdua. Langsung jalan-jalan ambil makanan. Ambil makanan, makan, setelah selesai duduk. Sambil makan, ini dari sebelah bamping baju ini kok terasa dingin ini. Kok terasa dingin, ada apa ini? Begitu ditengok, rupanya bajunya koyak. Koyak bajunya. Begitu diperhatiin, ini yang dekat perut ini kok agak dingin. Rupanya lupa masang seleting celana, Pak. Buru-buru, tergesa-gesa. Akhirnya dimakan makanan, perasaan sudah malu. Orang semua sudah memandangi, melihat. Kira-kira Pak sanggup nggak lagi seperti yang pertama tadi. Habis nasi ambil lagi, habis itu ambil lagi. Kira-kira berani Pak? Nggak berani Pak. Berdiri pun sudah malu. Kalau bisa cepat-cepat cabut dari tempat itu Pak. Inilah tergesa-gesa tadi. Membawa musibah. Makanya sikap hati-hati, sikap tergesa-gesa, sikap kehati-hatian itu sering mendatangkan keselamatan, kebaikan, mendatangkan keberkahan. Sementara sikap tergesa-gesa itu sering mendatangkan musibah atau keburukan buat kita. Walaupun dengan demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, namun ada sikap tergesa-gesa, sikap terburu-buru itu yang malah dianjurkan oleh agama. Malah dianjurkan agama, Pak.
ada sikap tergesa-gesa yang malah itu dianjurkan agama kita untuk kita lakukan, kita laksanakan. Apa itu? Ada 4 macam. Ada 4 macam sifat tergesa-gesa yang itu malah dianjurkan agama. Apa itu? Yang pertama yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Jadi bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita itu dianjurkan untuk mensegerakan pelaksanaan fardu kifayah, mulai dari mensolatkan, kemudian memandikan, mensolatkan dan menguburkannya. Jangan ditunda-tunda, Pak. Jangan ditunda-tunda, apalagi kadangkala ada yang ditunggu menginap 1 malam, Pak. Padahal meninggalnya itu kira-kira jam 9 malam, malam Sabtu. 9 malam Sabtu. Tapi itu dikebumikan hari Minggu pagi jam 10, Pak. Ditanya kenapa begitu? Masih ada anaknya yang di Jakarta belum nyampe. Delay pesawatnya. Ini, Pak. Ini nggak boleh ini. Nggak boleh. Rasul mencontohkan kepada kita bahwasanya Rasul itu lahir di mana, Pak? Di kota Makkah. Rasul lahir di kota Makkah. Kemudian Rasul hijrah ke Madinah dan kemudian dengan izin Allah Rasul wafat di Madinah. Dan kemudian Rasul itu dimakamkan di Madinah. Itu tepatnya di sekitar Masjid Nabawi ya. Pak Asam mungkin udah pernah ke sana. Yang mungkin umroh, yang mungkin haji sudah berziarah ke makam Rasul. Ini kenapa Rasul tidak dibawa kembali ke Makkah, kampung halamannya, kampung kelahirannya? Karena ini memerlukan waktu yang begitu lama untuk sampai. Karena ketika mayat itu meninggal, dia tuh ingin segera dia itu dikuburkan, Pak. Maka ketika dilama-lamakan ini akan menyiksa sang mayat tersebut. Jadi nggak boleh dilama-lamai. Kalaulah tadi menunggu anaknya yang berada di Jakarta, mungkin anaknya sudah sukses dalam kehidupan dunia. Yang begitu ketika dia sampai ditunggu sudah 1 malam, almarhum ayah atau maknya itu disemayamkan di rumah. Begitu sampai diajak mensolatkan pun kadang-kadang nggak mau, Pak. Nggak mau. Nggak pandai alasannya. Anak yang seperti inilah ditunggu-tunggu sehingga menyiksa daripada si mayit tersebut. Ini, Pak. Ini sering terjadi. Alasan menunggu keluarga. Dan Rasul mencontohkan di mana meninggal di tempat itulah dikebumikan. Jangan meninggalnya di Medan dibawa ke Pekanbaru sana. Ini membutuhkan waktu yang lama ini, Pak. Maka pada saat itu mayit itu tersiksa itu, Pak. Tersiksa. Jadi makanya disuruh dianjurkan cepat. Dicontohkan oleh Rasul, dia meninggal di Makkah, dia lahir di Makkah, pindah ke Madinah, menetap di sana, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Jadi jangan kita kalau meninggal di Medan dibawa ke Pekanbaru, ke Banda Aceh. Maka ini menyiksa si mayit. Makanya hal yang tergesa-gesa itu malah dianjurkan oleh agama. Yang pertama menguburkan jenazah. Karena tidak baik jenazah itu lama-lama dikebumikan karena ini akan menyiksa daripada mayit tersebut. Jadi ini pelajaran bagi kita, Pak. Mungkin keluarga kita, atau mungkin jiran tetangga kita, atau mungkin kita yang pengurus SKM, ada anggota nantilah Pak Ketua nunggu anaknya. Mungkin dalam waktu yang begitu lama, maka kita sebagai orang yang mengerti, kita berkewajiban untuk menyampaikannya. Jangan kita turuti, Pak. Kita sampaikan, masalah mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang dituntun oleh agama, kewajiban kita telah lepas.
Tapi kalau kita tidak sampaikan, kita dosa, Pak. Masalah mau dan tidak itu kembali kepada ahli keluarganya. Namun kewajiban kita yang mengetahui akan hal ini, kita wajib untuk menyampaikannya. Masalah dilaksanakan atau tidak, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita terlepas. Ini yang pertama. Udah tengah 10, Pak. Lanjut aja lah, Pak, ya, sebentar lagi, Pak. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa yang malah dianjurkan oleh agama, yaitu membayar hutang. Membayar hutang. Ini disuruh, Pak, ini cepat-cepat dibayar nih hutang. Nah, kalau kita cerita yang berkaitan dengan yang namanya hutang piutang, kita semua ini pernah berurusan dengan yang namanya hutang piutang. Kita semua pernah berurusan dengan yang namanya hutang, menghutang atau meminjamkan. Maka kewajiban kita ketika kita meminjam, maka kita diperintahkan untuk segera membayar hutang kita ketika memang rezeki kita sudah ada. Walaupun belum sampai limit waktunya, masa waktunya, limit waktunya. Ketika sudah ada, kita bayar. Kita semua ini punya hutang, Pak. Pernah berurusan dengan hutang. Nah, mungkin kita minjam sama tetangga untuk menutupi yang sana. Pinjam sama saudara untuk menutupi yang sini. Pinjam sama kawan untuk menutupi yang situ. Kadangkala kita juga ada minjam sama warung sampah dekat rumah kita, kedai sampah, untuk makan sehari-hari yang mungkin belum ada duit kita untuk membeli makan hari ini. Ada juga kadangkala kita yang minjam kepada bank untuk modal usaha mungkin. Atau mungkin kita minjam untuk membeli sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita minjam sama bank untuk KPR rumah. Ini namanya adalah hutang. Boleh tidak kita berhutang? Jawabannya boleh. Karena yang namanya hutang ini udahlah menjadi adat hidup, kebiasaan hidup. Kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas yang namanya hutang maupun piutang. Tapi kita harus ingat satu hal yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kaitan hutang piutang kita itu bisa berhubungan dengan yang namanya riba. Jangan ada di sana unsur ribanya. Kalau ada, Pak, maka inilah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur riba mungkin kita paham, Pak, ya, enggak usah saya jelaskan karena panjang. Yang penting jangan sampai ada unsur riba dalam kaitannya transaksi hutang piutang tersebut. Mungkin juga kita ada yang punya hutang sama toko elektronik. Mungkin kita mengambil cicilan atau kreditan kulkas. Kredit kereta tadi sudah di showroom tadi, Pak. Nah, di bank ya, melalui bank. Mungkin kita mengambil kredit mesin cuci, kipas angin, atau mungkin AC, atau mungkin televisi. Jadi kalau kita, Pak, kredit televisi, jangan lupa beli STB-nya, Pak. STB. Kalau tak ada STB, Pak, walaupun baru beli dari toko, kita pasang, Pak, pakai antena yang lama, kita nonton semut, Pak, banyak ribuan semut, Pak. Jadi harus pakai STB. Jadi kalau bapak-bapak lupa beli STB-nya, boleh itu order sama Pak Asap, Pak. Pak Asap, masalah harganya berapa? Itu boleh ditanya langsung. Karena tadi saya lihat habis maghrib Pak Asap itu bikin di grup FKSMM jual STB yang mau japri katanya. Jadi kalau ada yang mau order langsung order sama Pak Asap. Berapa harganya, bagaimana pembayarannya, itu negosiasi, Pak.
apakah pembayaran secara cash ataupun melalui pembayaran hutang. Tapi kalau hutang, ingat, cepat-cepat bayar, Pak. Jangan lama-lamakan membayar. Karena sekarang ini, Pak, yang sering kita rasakan, ketika orang mau minjam itu, Pak, lembut kali bahasanya, Pak. Kalau mau minjam, Pak, lembut sekali. Seperti gimana, Pak? Sampai teriris-iris kita untuk iba memberinya. Nah, ini kalau cerita minjam. Giliran balik, Pak. Nah, pura-pura lupa. Kadang diingatkan pun sudah lewat tempo. Ntar, sok. Ujung-ujungnya berantem, Pak. Gara-gara hutang. Sementara hutang ini nanti ketika kita tidak selesaikan di kehidupan dunia, maka pertanyaan tentang hutang ini yang paling pertama, Pak, ditanya di alam kubur, Pak. Ini, Pak. Makanya kita sering ketika mayit jenazah selesai disolatkan, maka di sana ada pengumuman dari STM, ada pengumuman dari pihak keluarga tentang berkaitan hutang piutang. Nah, ketika almarhum ada hutang piutangnya, maka itu biasanya keluarga ahli musibah mengambil alih hutang piutang yang belum terselesaikan. Ketika ini tidak diumumkan, maka ini hutang piutang ini nanti akan menjadi masalah bagi si mayit di alam kubur. Nah, makanya ahli waris harus mengambil alih hutang piutang itu untuk menyelesaikannya sepeninggal keluarga yang telah meninggal tersebut. Tentu dalam hal ini adalah anak-anaknya. Nah, kewajiban kita sebagai ahli waris. Nah, jangan sampai ini kita abaikan karena ini menyangkut akan orang tua kita di alam barzah. Karena hutang piutang ini tidak bisa selesai begitu saja sebelum diselesaikan di kehidupan dunia. Makanya seringkali kita mendengar itu setiap ada mayit mau dikuburkan sebelum diberangkatkan itu pengumuman. Apabila ada almarhum dari ayahanda kami atau ibunda kami yang semasa hidupnya tanpa sepengetahuan kami ada berhutang atau punya hutang kepada bapak, ibu, seluruh hadirin wal hadirat, maka pada saat ini kami sebagai ahli warisnya, ahli keluarganya mengambil alih hutang piutang tersebut dan kami akan menyelesaikannya. Kami mohon membawa bukti-bukti yang jelas tentang hutang daripada orang tua kami. Ya, setelah ini diumumkan selesai orang tuanya, Pak. Ini masalah hutang. Jadi kita jangan sepele. Jangan sepele menunda-nunda membayar hutang. Takut nanti kita mati hutang belum selesai, anak dan istri kita atau keluarga kita tidak mau membayarnya, maka ini akan menjadi siksaan bagi kita yang amat pedih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tergesa-gesa yang malah dianjurkan oleh agama, yaitu menikahkan anak perempuan kita yang telah sampai waktunya dan kemudian dia memang sudah pantas untuk menikah. Ini kewajiban kita, Pak. Kewajiban yang harus disegerakan. Ketika anak gadis kita sudah pantas untuk menikah, pantas dalam hal ini mungkin dari segi usia. Pantas dalam segi arti apa? Pantas dari segi calon dia itu memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh agama kita. Jadi kita harus segera ini, Pak. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita tunda-tunda. Ketika anak kita memang sudah pantas menikah dari segi umurnya dan kemudian pantas dari segi calon mempelai laki-lakinya, pendamping hidupnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh agama, maka kewajiban kita untuk segera menikahkannya, mensegerakannya. Jangan kita tunda-tunda, Pak. Jangan kita tahan-tahan. Nanti kita khawatir mereka nanti menikah sebelum kita nikahkan, Pak. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau sudah cinta, Pak, tai gigi rasa coklat katanya, Pak. Ya, Pak. Tai gigi rasa coklat. Nah,
Sehingga ketika kita tidak setuju mungkin dari segi ekonominya kurang cocok, mungkin dari segi pendidikannya kurang tinggi, mungkin dari segi pekerjaannya yang belum begitu mapan, sehingga kita tidak mau menikahkannya. Sementara kriteria menurut agama kita yang pertama itu adalah agama. Kemudian yang kedua keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah penampilannya. Nah, itu ada 4. Ketiga empat ini sudah ada, itu mantap Pak. Nah, kekayaannya juga, dia adalah orang yang kaya, mungkin sudah punya pekerjaan yang mapan. Tapi ketika tidak lengkap yang 4 ini, kata Rasul, paling tidak yang pertama agamanya Pak. Jangan pilih kayanya tapi agamanya enggak ada. Selesai nanti anak perempuan ibu dipermainkan. Nah, dia punya harta banyak, dia punya pekerjaan gaji yang besar, sementara agamanya enggak ada, siap-siaplah anak perempuan kita dimadu Pak. Nah, dimadu karena dia mengikutkan hawa nafsunya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang pertama agama. Nah, jadi kalau agamanya sudah bagus, insya Allah yang lain-lain bisa ditutupi dengan agama. Ini menikahkan anak perempuan. Kemudian yang terakhir, yaitu tergesa-gesa yang malah dianjurkan agama, yaitu bertaubat. Bertaubat. Nah, seringkali Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang mengaitkan taubat itu dengan umur. Dengan umur. Nantilah saya baru bertaubat. Nantilah saya baru melakukan amal soleh, amal kebaikan, solat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, bersedekah. Ketika nanti saya sudah tua. Ketika saya sudah pensiun. Ketika saya sudah jadi kakek, jadi nenek, baru melakukan amal soleh, bertobat kepada Allah. Sekarang ini saya kan masih muda, masih sehat, masih kuat, sehingga kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan dan bertobat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kita tunda-tunda. Sementara Allah katakan, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, agar kamu mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita segera memohon ampun karena kita ini adalah manusia yang tidak terlepas dari salah dan dosa di dalam kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa. Semua kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Makanya Rasul katakan, kullu bani Adam khata'un. Bahwasanya sebaik-baik setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa adalah orang yang segera atau selalu bertaubat. Nah, jadi ketika kita punya salah kepada Allah, kita segera mohon ampun kepada Allah. Jangan tunggu nanti, besok, bulan depan, tahun depan. Ketika kita punya salah kepada orang lain, kepada sesama manusia, kita segera mohon maaf. Jangan tunggu hari raya Idul Fitri. Iya, kalau umur kita sampai kepada apa yang kita prediksi. Kalau tidak, maka kita akan membawa dosa kepada Allah yang begitu banyak, kemudian dosa sesama manusia yang begitu banyak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, inilah bahwasanya taubat ini harus segera, jangan ditunda-tunda Pak, jangan diulur-ulur, karena kita masalah umur ini kita nggak tahu. Kita khawatir Pak, kalau kita belum bertobat, masih kita melakukan kemaksiatan, belum memohon ampun kepada Allah, Allah memanggil kita. Maka yakin dan percayalah, kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya yakin dan percaya tak satu pun di antara kita yang merasa bersih dari yang namanya dosa. Atau mungkin ada di antara kita bapak-bapak yang pada malam hari ini, sampai pada malam hari ini merasa dirinya itu bersih dari dosa. Ada Pak? Kalau ada Pak boleh tunjuk tangan Pak. Ustadz saya bersih, gak pernah melakukan dosa. Coba tunjuk tangan Pak. Mana tahu ada Pak. Tapi saya yakin dan percaya Rasul sudah mengatakan setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan yang berakibat dengan dosa. Pasti kita semua pernah melakukan. Mungkin tingkatan dosa yang kita lakukan berbeda-beda Pak. Mungkin ada yang kecil, mungkin ada yang besar, mungkin ada yang begitu besar, mungkin mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini kita lakukan. Maka untuk itu kita diperintahkan untuk segera bertaubat. Mudah-mudahan kiranya kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita semua seluruh jamaah wirid Yasin Babus Salam Sukamaju ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat, seluruh jamaah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 40 menit atau 35 menit. Mudah-mudahan kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kepada Bapak, Ibu, wabil khusus keluarga di rumah ini, saya ucapkan terima kasih dan kemudian mohon maaf di mana mungkin atas penyampaian saya yang saya sampaikan di sana sini ada yang kurang pantas, ada yang mungkin kurang cocok, maka untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.